Halo, selamat datang kembali di Halvis Channel. Pernahkah teman-teman kepikiran untuk mencari lowongan pekerjaan menggunakan ChatGPT? Ternyata hal ini juga bisa dilakukan loh teman-teman. Saya mencoba untuk mencari lowongan pekerjaan menggunakan ChatGPT. Tentunya langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberi konteks ke ChatGPT. Jadi kita menjelaskan bahwa kita sedang mencari lowongan pekerjaan dan sedetail mungkin ya informasi yang harus kita berikan ke ChatGPT agar dia tahu kita butuh lowongan pekerjaan seperti apa, lokasinya di mana, dan kalau misalkan ada informasi lain yang perlu ditambahkan, tambahkan juga sekalian. Misalnya gajinya, jam kerjanya, syarat-syaratnya, dan lain-lain selengkap mungkin yang bisa kita berikan ke ChatGPT. Nah, langsung ketika kita enter atau kita run chatnya, dia akan memberikan daftar lowongan yang saat ini tersedia sesuai dengan requirement kita. Seperti contoh ini di mana saya mencari lowongan untuk posisi admin finance. Nah, dia keluar beberapa list tuh. Namun, kalau misalkan daftar lowongan yang diberikan apakah valid atau tidak, nah ini yang harus kita cek satu-satu ya teman-teman. Karena kadang ChatGPT itu tidak 100% benar. Karena ada celah juga dia untuk memberikan informasi yang sudah tidak valid lagi atau misalnya lowongan kerja yang sudah tidak berlaku lagi misalnya atau lowongan kerja yang tidak sesuai dengan requirement atau kebutuhan yang kita masukkan ke dalam konteksnya. Ini juga memungkinkan ya. Nah, di sini dia kasih banyak sekali list atau daftar lowongan. Kemudian saya minta ChatGPT untuk melakukan filter atau penyaringan untuk lowongan yang benar-benar berada di kota Tangerang dan juga lowongan yang khusus untuk fresh graduate karena fresh graduate kan belum berpengalaman sama sekali ya, biasanya lowongannya agak berbeda. Kemudian ini saya minta dia saring untuk lulusan D3 karena kadang lowongan yang diberikan adalah lowongan untuk lulusan S1. Nah, ini hasil yang dia berikan terkait lowongan yang sudah dibuat lebih spesifik lagi, yaitu untuk kota Tangerang dan juga untuk lulusan D3 akuntansi. Nah, ini lowongannya harus kita cek satu-satu ya teman-teman, karena ada link langsung ke portal job seperti ini. Namun kalau misalkan kita lihat ternyata dia kasih link yang tidak spesifik ke lowongan yang dia berikan langsung gitu. Jadi ini portal job dan tetap di sini kita harus cari sendiri gitu. Lowongan admin finance yang kita masuk. Berarti ini masih belum valid ya untuk link yang diberikan. Nah, seperti ini contohnya ChatGPT kadang tidak terlalu valid memberikan informasi terutama yang berkaitan dengan link tertentu ya. Jadi kita harus berkali-kali memberikan instruksi agar dia memberikan link yang valid dan spesifik sesuai dengan permintaan kita. Ini juga link yang lain sama aja ya dari rekomendasi yang dia berikan itu tidak spesifik ke posisi atau lowongan dari jabatan tertentu yang kita cari. Dengan pengecekan tersebut kita bisa memberikan feedback ya atau koreksi ke ChatGPT dengan cara untuk request bahwa link yang diberikan harus link yang valid dan spesifik. Nah, setelah selesai kita memberikan instruksi seperti biasa kita enter atau klik run chatnya ini, maka dia akan melakukan revisi sesuai dengan permintaan yang kita berikan sebelumnya. Nah, dia generate link baru, coba kita akan cek link yang diberikan dia apakah sekarang sudah spesifik ke jabatan tersebut. Nah, ini lebih spesifik nih teman-teman. Untuk jabatannya sudah mengarah ke lowongan admin finance. Namun informasi lowongan ini harus kita cek satu persatu lagi apakah lowongan ini masih valid atau masih berlaku atau sudah lewat nih. Kadang ada beberapa lowongan yang sudah lewat masa berlakunya tapi tetap diberikan linknya gitu. Untuk link yang diberikan ini sebenarnya sudah masih aktif sih atau masih valid, tapi ternyata ada yang tidak sesuai yaitu dari sisi lokasinya. Karena saya request Tangerang, ternyata ini lokasinya di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, itu tidak sesuai ya, walaupun secara link valid, tapi ternyata ChatGPT memberikan informasi yang tidak sesuai dengan requirement atau kebutuhan yang kita masukkan. Nah, ini ada lowongan lain, sepertinya lokasinya sesuai, tapi ternyata statusnya sudah tidak aktif. Nah, ini ada di kota Tangerang lokasinya
tapi statusnya lowongan ini sudah ditutup. Nah, terkadang ChatGPT juga mengalami kesusahan juga ya untuk memberikan informasi sesuai dengan yang kita cari. Jadi kita harus melakukan iterasi atau pengulangan instruksi sedetail mungkin setelah kita melakukan pengecekan agar ChatGPT membantu kita untuk memberikan informasi yang benar-benar valid. Nah, ini ada link berikutnya. Di sini tertulis posisinya sudah benar admin finance dan berada di kota Tangerang. Ini kita bisa cek informasi lainnya, apakah link ini masih valid atau tidak. Kalau misalkan ini ternyata masih valid, maka kita bisa melakukan untuk aplikasi atau melamar pekerjaan sesuai dengan lowongan yang diberikan informasinya oleh ChatGPT ini. Nah, walaupun ada beberapa informasi lowongan yang sudah tidak valid, tapi ChatGPT cukup membantu ya, karena dari berbagai macam portal lowongan langsung jadi satu daftarnya di sini ya, sehingga kita tidak perlu mengunjungi banyak website terlebih dahulu di awal. Nah, biasanya ChatGPT juga memberikan rekomendasi lain nih, misalnya di bagian bawah chatnya dia menawarkan dia bisa melakukan pencarian yang lebih mendalam dan menyusun 10-20 lowongan admin finance yang masih aktif untuk kota Tangerang sesuai dengan request yang saya berikan di chat di awal. Nah, kita tinggal bisa memberikan instruksi untuk dia melakukan yang ditawarkan. Nah, itu kita juga bisa melakukan validasi lagi sih dari lowongan yang dia berikan. Apakah masing-masing linknya itu valid seperti ini contohnya. Kalau misalkan kita lihat detailsnya dan ternyata link yang diberikan itu valid, maka kita bisa langsung untuk mencoba melamar lowongan ini. Nah, demikian ya teman-teman, cara memanfaatkan ChatGPT untuk mencari lowongan pekerjaan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin sedang mencari lowongan pekerjaan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe Halfis Channel untuk video-video lain yang juga menarik.